juga harus semangat ya. Oh, hari ini ada ulangan ya, Us? Nanti ada post-test ya, sama. Post-test 1 ulangan, Us. Post-test belum ulangan. Ulangannya ya nanti minggu depan ya. 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 Kita mulai dulu teman-teman, nanti pertanyaan nanti ya. Kita fokus ke tahfidz dulu. Ya, kita tahfidz dimulai dari surat Al-Fatihah. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Failul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil adraka mal khutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas. Maaf. Salah ya. Alam tara dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fi Bismillahirrahmanirrahim. Aitalladzi wala yakhuddu ala lakina hum an salatihim sa'un alladzina Bismillahirrahmanirrahim.
ta'inakal kafasolli li rabbika Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun wala a'tuna wala ana abidun lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat fi jidha hablum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Mama wa nura wa Alimni minhuma warzuqni tilawatahu al-laila adrafan nahar waj'alhu li ayatan rabbal alamin. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah sudah tahfidz ya. Kita lanjutkan untuk tilawah atau simaannya. Dibuka semua surat An-Nahl ayat 37. Silakan kameranya dinyalakan semua. Mikrofonnya dimatikan semua.
Ya, ada apa Mas Radit? Mau ke kamar mandi, Us. Oh ya, silahkan. Kameranya dinyalain ya, semuanya nggih. Ini kamera Mas Mas Akbar ya, Mas Fatan yang ganteng, Alfat, Kanayo, Mas Argia, silahkan dinyalakan. Ayat berapa, Us? Ayat 37, 38 sekarang. Dari Usaki dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفرط من الجن أنا آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Silakan Mas Nayo. Yang lainnya ayo kameranya dinyalakan semua. Kolla lazi ikdahu lil minal kitabi Ana atika bihi qabla ay yattaro ilaika tarfu falamma ra'ayu mustaqiran indahu qala yahza min fadli rabbi liwani asyahu amhaku wa man syakara fa innama yakskuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala nakiru laka arsyaha nanzur tadi am takunu minal zina la yahtadun. Mas Akbar. Ayat 40 ya, Uzi. Qolal ladzi indahu ilmun Mas 42. 41 ya? Betul, 41. Qala nakiru laha arsaha nansur apa tabi'an takuni minas sabina yahtadun. Falamma ja'at ilaihi wa qada'at harfuk qala ta'anna huwa wa ilmani qabliha wa kunna muslimin. Mbak Akila, sudah baca belum Mbak Akila? Belum. Belum ya, Mas Argia. Mas Argia. Ya, Sudah ya. Ayat 43. Iya. Ya. Makanat ta'budu min dunya min kafirin kirahad khulis Sor. falam nara'a
wa kasaf an sakola innahu humma rodum min kolat robbi kholat lamdu nafsi wa asman lamdu laima Alamin. Nggih. Sabar Terus nggih, Mas Arya. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Terus Mas Rafi'i ada nggak? Mbak Imah nggih. Kala irukum indallahi bal antum qaumun taftanun wa kana fil madinati Tis'atu rahtiyuf siduna fil aradi wa la yuslihun. Oke, terus Mas Bumi. Ayat 49. Nggih. Qalu taqasamu bilauhi lanu Billahi bayi tanahu wa lahu lana kulana li walihi ma saidna mahlika ahlihi wa ina la sadiqun wa maqaru makro wa makar nama makron wa hum la yasmurun. Sampun. Mas Daru. Iya. Mas Daru, fangdur kaifa. Suaranya Mas Daru belum kedengeran. Halo? Mas Daru? Headsetnya kayak Mas, headsetnya dibenerin dulu. Oke. Ya, sudah sip, ya. Pandur kaifa kana akibatu
Rihim anna damarna hum wa qaumahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu Zolamu. in inna fi dzalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Mas Farhan. Belum ada ya, Mas Fatan. Ya, Us. Wa anjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun walutan id qala liqaumihi atatunal fahisata wa antum tubsirun. Mas Haji. Suaranya Mas. Jelas nggak? Belum jelas. Coba Ibu mau apa? Headsetnya dibetulin. Jelas nggak? Ya. Ayo, innakum Mbak Kesha. Fa'anjaynahu wa ahlahu ilam ra'atahu qad qaddarnaha minna ghafirina wa amtorna alaihim matara wasa'a amtaru mundari. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadilladzina istafa. Allahu ghairun amma yusrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an batna bihi hadaiqa tabahja ma kana lakum antum bitu sajaroha ilahum Allah bal hum qaumun ya'dilun. Mas Farhan sudah siap? Mas Farhan? Belum. Belum. Ayat itu Mas 61 sekarang. Surat apa? An-Naml. Terus. Ya. An-Naml. Yang dapat tambahan nilai Mas Bumi tok ini ya, yang sama Mas Aji. Yang dinyalakan ini Mas Aji sama Mas itu tok. Ayat berapa? Bagus. 60. Ayat 61. ya, 61. 61. Oh, 61.
Amman ja'ala itu. Oke. Oh, ya. Oh. Apa itu bukan? Amman ja'ala ya. An-Naml 60 Mas, 61 itu loh. Amman ja'alal ardo. Udah ketemu? Belum. Belum. Halaman 382. 382 loh. 382. Belum. Udah? Belum. Nah, ketemu. Terus 61 ya. Amman ja'alal. Belum deh. Tuh 8 tuh. 8. Oh, ya. 82. Terus 82. Terus ayat 61. 61. Belum ketemu. Belum. Beda Al-Qur'annya. Sudah nak 382 sudah? Udah, tapi beda. Oh, beda. Itu An-Naml tidak, Mas? An-Naml. Lanjutannya kemarin. Oh. Lanjutannya yang kemarin itu lah. Dibuka-buka saja terus ayat 60. Oh, iya. 61 tuh? Ya, ya. Afaman au adnau Mas, wa kok salah? Amman ja'alal ardo itu enggak? beda. Beda. An-Naml. Beda Mas. Oh ya udah. Besok ya. Kita hitungin dulu ya. Shadaqallahul azim. Dicari ya Mas Farhan ya, An-Naml ya. Besok biar itu. Biar apa bisa langsung ya. Yuk, ini Mas Arya hebat. Yang lainnya silakan dinyalakan semua sebelum saya mulai. Ya. Disiapkan bukunya, buku tematik ya, buku tugasnya tematik silahkan juga disiapkan. Kita mulai ya teman-teman ya. Untuk pembelajaran di pagi hari ini yaitu adalah nanti tentang review bahasa Indonesia sebentar ya, yaitu adalah ide pokok dan kesimpulan. Saya tampilkan dulu. Terus kalau tidak berfungsi, kameranya gimana? Oh, sebentar, izin ke toilet. Ya. Nanti pembelajaran di pagi hari ini ada dua ya, bahasa Indonesia sama IPA ya. Nah, ini yang bahasa Indonesia dulu untuk review. Nah, sudah kelihatan semua ya teman-teman ya. Ya. Di situ nanti kita belajar tentang ide pokok, review saja, hanya 3 soal ya, yaitu adalah tentang ide pokok 2, yang satunya adalah kesimpulan ya, kesimpulan di dalam paragraf ya. Coba teman-teman, itu ada soal ya, nomor 1, carilah gagasan utama atau ide pokok ya. Masih ingatkah kalau kita mencari ide pokok itu adalah kita harus mencari kalimat utama yang ada di paragraf tersebut. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk membaca dan menentukan jawaban. Ya. Persahabatan Anissa dan Fatimah
begitu dekat. Pikiran dan hobinya sangat cocok. Mereka adalah teman masa kecil. Hubungan antara keduanya sangat dekat dan tidak terpisahkan. Saya tanya dulu teman-teman. Ini kalimat utamanya ada di depan atau di belakang? Bisa dijawab? Pertanyaannya Usagi. Ada di depan atau ada di belakang kalimat utamanya? Enggak apa-apa, dijawab aja. Kalimat utamanya itu di depan atau di belakang? Yang depan siapa? Depan. Aku pilih depan. Depan. Mas Bumi depan. Aku. Ya. Ayo. Yang belakang. Yang belakang ada enggak? Yang belakang. Ya, depan. Belakang enggak ada? Aku. Yang belakang Mas Fatan. Kelihatan? Ya wis. Ya, coba kita itu. Persahabatan Anita dan Fatima begitu dekat. Ini penjelas atau itu teman-teman? Kalimat utama. Kalau ada kalimat utamanya, ada kalimat yang seterusnya adalah pikiran dan hobinya sangat cocok. Berarti kalimat pertama itu dijelaskan oleh kalimat kedua tidak? Iya atau tidak? Ya, kan gini. Persahabatan Anissa dan Fatima begitu dekat. Loh, kok dekat? Terus dijelaskan pikiran dan hobinya itu sangat cocok. Karena dia persahabatannya itu sangat dekat, ya. Pikiran dan hobinya itu sangat cocok. Terus dijelaskan lagi, mereka adalah teman masa kecil. Hubungan antara keduanya sangat dekat dan tidak terpisahkan. Berarti kalau gitu kalimat utamanya tadi di mana teman-teman? Di depan. Persahabatan Anissa dan Fatima begitu dekat, terus dijelaskan dengan penjelasnya ini. Berarti ya caranya menjawab ABC. Kalau kalimat utamanya itu di depan ini ada kata apa? Persahabatan. Tolong kamu cari A, B, C, D yang ada persahabatan. Oh, yang A, persahabatan. Tapi kok tidak sesuai dengan kalimat utama? Persahabatan Anissa dan Fatimah. Nah, ini dijelaskan di sini. Persahabatan siapa? Persahabatan dekat dua anak. Dua anak itu siapa? Anissa dan Fatimah. Berarti gagasan utama atau ide pokoknya adalah A. Persahabatan dekat dua anak. Ya, persahabatan dekat dua anak. Itu ya teman-teman ya. Cara mencari ide pokok atau gagasan utama. Ya. Yang nomor 2 coba. Ini sendiri, tidak dituntut Usagi. Coba tentukan kalimat utamanya dulu. Hati-hati di belakang itu ada adalah, berarti laut adalah teman, berarti itu adalah kesimpulan ya. Kalau kesimpulan itu berarti apa? Sudah? Sudah. Kalimat utamanya ada di mana, teman-teman? Belakang. 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 Mas Fatan apa Mas Fatan? Belakang. Saya belakang. Belakang. Ya. Belakang. Ini ya, perhatikan ya. Mas Arkia satu kali aja Mas Arkia. Mas Arkia mengganggu temennya itu loh ya. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting adalah barang ekspor. Karena itu, nelayan kita harus sangat terampil dalam menanam dan memanen hasil laut ini sehingga tidak ada makanan laut dari luar negeri yang mencapai Indonesia. Generasi muda harus memikirkan perkembangan laut.
Jangan mengambil pandangan bahwa laut itu menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut adalah teman. Ya. Di sini teman-teman, kalimat utamanya itu bisa di belakang. Ini karena apa? Menjelaskan yang namanya kesimpulan ataupun yang depan. Kan ada yang dulu kalimat utama itu depan dan belakang. Nah, kalau ada soal seperti ini, ide pokok ya, ide pokok paragraf itu bagaimana? Kita ambil saja ya, ambil saja yang inti dari kalimat utama ini. Laut adalah teman. Dan di sini ada ya, dijelaskan semua. Hasil laut ini adalah sebagai ekspor. Terus kita harus apa? Sebagai nelayan itu harus terampil. Ya, setelah itu generasi muda itu harus memikirkan perkembangan laut. Berarti option yang paling tepat itu yang mana, teman-teman? Ide pokok yang paling tepat itu yang mana? A, B, C, atau D? Kata kuncinya adalah keterampilan generasi muda yang memikirkan perkembangan. Yang apa? Yang B. Mana? Susah loh. Laut adalah sahabat sejati manusia. Temari susah, sumpah. Temari itu paling susah. Kenapa? Kalau ayo diidentifikasi, nggak apa-apa, ini salah itu nggak apa-apa loh teman-teman, kita belajar loh, nggak usah itu, nggak dinilai nih, ini nggak dinilai nih. B aja lah. B. Kenapa kok B? Gak tahu. Wow, Manusia. menjawab harus ada itu, harus tahu. Adalah Salah satu di mute semua ya, salah satu menjawab. Ya. Di mute semua. Ya, mana? Silakan. Mas Fatan, coba. Dengan teman. Karena berhubungan dengan teman. Laut adalah sahabat sejati manusia ini maksudnya. Ya. Tapi di sini ada yang namanya generasi muda harus memikirkan perkembangan laut. Jangan mengambil pandangan bahwa laut itu menakutkan. Tapi harus sebaliknya, laut adalah teman. Berarti kalau laut adalah sahabat sejati manusia, apakah di sini itu dijelaskan laut itu sahabat sejati manusia di sini? Mas Fatan? Tidak. Tidak. Nah, coba kita mengacu ke A. Budaya laut harus diajarkan sejak dini. Apakah di situ ada dijelaskan budaya laut? Budaya lautnya itu apa? Yaitu adalah menanam, memanen hasil, terus apa lagi? Generasi muda harus memikirkan perkembangan laut. Apakah ada di situ? Budaya laut harus diajarkan sejak dini? Halo, ada enggak? Ada, ada. Ada, ya. Yang betul adalah A. Ini yang B ini adalah sebagai penjebak, ya. Karena apa? Ini kan ada laut, ya. Di sini laut adalah teman. Nanti kalau kamu langsung ini laut adalah sahabat sejati manusia, itu nanti belum tepat, ya. Karena apa? Inti ide pokok itu kan salah satunya juga apa? Yaitu adalah inti sarinya dari sini yang mewakili ide pokok. Kalau kamu yang namanya ide, misalnya kamu mau membuat sebuah layangan. Layangannya mau saya bentuk gini, berarti saya harus mempunyai ide. Oh, ide saya nanti saya bentuk ular. Ular itu berarti memanjang. Nah, berarti ide pokok sama seperti itu, ya. Nah, berarti apa? Harus ada kaitannya dalam isi paragraf. Itu ide pokok. Itu ya, teman-teman ya. Bisa dilanjut, teman-teman? Bisa. Nah, ini yang nomor 3. Ini tidak ide pokok, tetapi kesimpulan. Kesimpulan itu harus sesuai dengan dari awal sampai akhir itu mewakili.
Ayo, siapa yang bisa? Kesimpulan paragraf di atas itu apa? A, B, C, D. Kalau tidak bisa, kebangetan. Gampang. Beda ya ide pokok. Kalau kesimpulan ini harus Bu baca semua. Ya, intinya apa? Dari depan sampai belakang, cermati. Setelah itu kamu pilih option yang option itu mewakili bacaan tersebut. Karena kan kesimpulan. Sudah? Sudah. Apa jawabannya, teman-teman? A. Siapa yang A? Ada yang B? Ada yang C? Ya, betul, yaitu adalah A. Karena apa, Us? Kok A? Karena itu mewakili semua. Beta karotin sangat penting untuk mata. Beta karotin itu di awal-awal kalimat. Terus ada yang namanya penting untuk vitamin A-nya di tengah-tengah. Terus untuk apa? Sehingga anak-anak perlu mengkonsumsinya. Itu di akhir. Nah, itu namanya kesimpulan. Kalau kesimpulan itu seperti ini. Gitu ya. Berarti teman-teman harus paham antara ide pokok dan kesimpulan. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Kalau sudah ada pertanyaan sebelum ke IPA, teman-teman? Usaki menghimbau teman-teman untuk silakan buku yang apa namanya itu? Buku yang mengacu ke ujian nasional itu loh ya. Ada soal-soal bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, silakan itu dikerjakan ya. Boleh itu bukunya teman-teman, boleh dicoret-coret di situ. Tapi jangan buat coret-coret tidak yang bermanfaat loh ya. Maksudnya coret-coret itu apa? Dikerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti supaya teman-teman itu kaya ya. Kaya apa? Kaya pengetahuan di dalam mengerjakan soal. Sekarang kita masuk ke IPA-nya. Oh, yang dinyalakan cuma sedikit itu ya, yang lainnya tidak loh. Nanti tak tambahin. Sing ganteng-ganteng tak tambahin. Aku tak nyalain loh. Cantik-cantik tak nyalain. Hot. Punya aku tak nyalain loh. Malah nyanyi sok. Hello guys. Exciting. Argia, Mas Argia itu. Argia. Sing bagus gitu loh, Ki. Oke ya. Sekarang kita fokus ke pembelajaran IPA ya, yang subtema 3, yang terakhir ini ya. Karena kemarin kita sudah mempelajari yang subtema 1 itu adalah perkembangbiakan tumbuhan, subtema 2-nya adalah hewan, sekarang adalah upaya pelestarian. Gak muncul. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah teman-teman harus mengetahui, bisa mengetahui hewan yang terancam punah, ya. Terus teman-teman harus mengetahui tumbuhan yang terancam punah, ya. Terus teman-teman juga bisa menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, ini ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup, teman-teman? Makhluk hidup itu adalah organisme yang dapat mempertahankan diri sendiri. Sinyalnya jelek. Sudah itu? Suaranya Usaki jelas, teman-teman? Jelas, Ya. Us. Jelas ya. Udah, Us. Putus. Berarti sinyalnya ya itu ya. Sinyal di rumahnya. Ya. Ada ya. Usaki teruskan ya. Makhluk hidup itu adalah organisme yang dapat mempertahankan diri sendiri dari lingkungannya dan juga melakukan perkembangbiakan. Kalau kemarin sudah perkembangbiakan, makhluk hidup itu juga dituntut bisa mempertahankan diri. Supaya apa teman-teman? Supaya tidak punah.
Nah, manusia itu juga sebagai makhluk hidup. Di dunia ini manusia bukan satu-satunya makhluk hidup ya. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu adalah tumbuhan dan hewan. Nah, ini. Maka daripada itu, dalam kehidupan di bumi ini, teman-teman, tidak semua makhluk hidup mampu untuk bertahan atau beradaptasi. Dengan kerasnya kehidupan, jika gagal beradaptasi, maka akan menyebabkan terjadinya kepunahan. Nah, ini yang dikhawatirkan, teman-teman. Karena ada sebagian tumbuhan dan hewan di Indonesia, itu jumlahnya atau populasinya itu sedikit ya. Itu mengkhawatirkan nanti takutnya punah. Nah, karena terancam ya, kehidupannya itu terancam. Karena apa? Karena faktor satu yaitu adalah habitatnya. Habitatnya yaitu di hutannya sudah gundul dan yang lain-lain. Sekarang yang kita hewan yang terancam punah ini sudah saya pilih ya. Itu ada 13 ya, 13 hewan ya di Indonesia yang saat ini mengkhawatirkan ya. Nah, itu bisa dari orangutan sampai burung maleo. Kita satu persatu ya. Nah, orangutan ini ya, teman-teman ya. Orangutan ini adalah hewan khas Indonesia yang hidup di hutan-hutan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Ya, ini banyaknya di sana. Jumlah orangutan di Indonesia semakin sedikit, teman-teman. Karena apa? Hewan ini terancam mulai punah akibat dari aktivitas manusia. Banyak orangutan yang diburu oleh manusia dan banyak juga tempat hidupnya yang sudah dirusak oleh aktivitas manusia. Contohnya apa? Karena di Pulau Sumatera dan Kalimantan itu banyak sekali lahan-lahan yang dirusak ya. Ditebang, digunakan untuk apa? Yaitu perkebunan. Nah, pabrik bisa perkebunan. Yang paling banyak itu perkebunan, teman-teman. Perkebunan kelapa sawit. Orang yang kaya dia membeli tanah di sana, ya. Tapi kan itu aslinya merusak ekosistem ya nanti seperti itu. Keseimbangan ekosistem kita akan terganggu. Tetapi karena uang ya itu tidak berpikir seperti itu. Yang paling penting saya mendapatkan uang. Nah, itu loh teman-teman. Itu jadi orangutan di sana itu juga hidupnya ini tidak nyaman karena sudah habitatnya yang asli sudah dihancurkan tadi. Diburu juga ya. Jangan sampai ya. Nah, yang kedua ya, komodo ya. Dalam. Komo. Ya, kalau hutan itu diburu terus diambil apanya, Us? Nah, itu diburu nanti dagingnya juga bisa, Mas. Nah, ya orangutan ini dagingnya dimakan loh. Nah, setelah itu kulitnya terus apa? Kan kalau tidak dipelihara ya toh. Nah, diburu yang kecil-kecil dia dipelihara untuk itu hewan peliharaan. Nah, itu bisa. Yang kedua adalah komodo. Nah, komodo ini banyaknya di mana, teman-teman? Yaitu di Kepulauan Flores di NTT. Flores ya. Komodo. Nah, kenapa kok komodo ini ya bisa langka, teman-teman? Karena salah satunya itu perkembangannya itu lama. 5 tahun saja itu baru mencapai 2 meter ya. Nah, makanya itu kan karena perkembangannya ini lama, jadinya orang mau memilikinya terus diburu ya, kecil-kecil diburu, terus yang besar nanti misalnya dagingnya pengen dimakan ya. Kok rakusmen ya orang itu ya, teman-teman ya. Ya, itulah namanya manusia ya, teman-teman ya. Terus komodo adalah hewan yang ada hanya di Indonesia dan tergolong sebagai hewan dilindungi ya. Ini adanya hanya di Indonesia. Berbangga ya. Kalau misalnya nanti ini punah, cucu-cucu dan anak-anak kita ya tidak bisa melihatnya hanya di mana? Hanya di YouTube. Internet. Kapan-kapan kita itu ya outing ke NTT ya, ke Flores ya. Ya, setuju. Nah, setuju. 1 orang 5 juta ya. Ya. Ya, apa Mas Akbar apa? Kalau mau ke NTT yang terakhir Rusaki aja. Nanti jebol loh Saki uangnya no. Yo, kayak sendiri-sendiri 5 juta. Nanti kelebihannya untuk Saki ya. Oke, siap?
Ya, Nanti yang selanjutnya uang ya, Us. ya. Yang selanjutnya adalah anoa, teman-teman. Anoa ini adalah hewan khas dari Pulau Sulawesi. Ya. Ini hidupnya di Sulawesi ya. Nah, ini jumlah hewan ini kok berkurang karena apa? Akibatnya tempat hidupnya yang semakin sempit akibat banyak yang dirusak. Sama ya, ini karena habitatnya di hutan, hutannya ini sudah dirusak atau gundul atau bagaimana ya, dipakai untuk lahan pertanian atau perkebunan, jadinya anoa ini juga terancam punah. Nah, anoa seperti itu ya. Nah, ini macan ini ya, harimau. Nah, macan itu basa Jawa. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang ada di Indonesia. Ya, harimau Sumatera jumlahnya semakin sedikit, teman-teman. Karena apa ya? Karena olah manusia juga. Karena dicari ya, diburu. Karena apa? Kulitnya, teman-teman. Kulitnya bisa, terus ini dagingnya juga bisa dimakan ya. Nah, karena ini tulangnya atau kulitnya ini mahal banget. Ini kan bisa digunakan untuk apa? Untuk membuat pakaian ya. Seperti tas ya, sepatu, terus apa, cenderamata ya. Nah, makanya ini apa, harus ada solusi untuk mempertahankan harimau Sumatera ini. Kalau diburu terus ya, takutnya nanti malah punah ya. Nah, itu. Nggak punah, Us. Apa? Semoga aja harimau Sumatera nggak punah. Iya, kita harus yang menjaganya. Iya, bagus. Nah, ini badak ya. Di manakah kalian bisa menemukan badak Jawa? Ya, ini paling banyak, teman-teman. Itu di Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, itu banyak sekali ya. Karena apa? Konsentrasinya di sana adalah penangkaran badak bercula 1. Nah, ya. Di sini ya, ini adalah badak bercula 1. Nah, penangkarannya adanya di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, kalau di mana teman-teman, di Gembira Loko ada tidak? Nggak tahu, belum pernah. Ada tidak ya dulu ya? Nggak ada? Ada. Ada. Tapi cuma sedikit ya. Terus yang selanjutnya adalah kura-kura ya. Nah, kura-kura jenis ini ular juga, leher ular ini yang panjang ini itu juga hampir punah ya. Nah, karena apa? Kura-kura ini berleher panjang, baru diketahui kura-kura ini jumlahnya sedikit dan hanya ada di Pulau Roti. Jangan roti yang dimakan loh, Dit. Ini Pulau Roti loh, Dit ya. Pulau Roti di Indonesia. Iya. Ini banyak ya di sana ya. Tetapi juga mengkhawatirkan ya. Ini hampir punah karena ya ulah-ulah manusia dan habitat. Nah ya, terancam punah. Semoga aja ada banyak lagi ya kan, banyak lagi. Amin ya. Sekarang ikan pari ya, ikan pari hiu ya, ini ditemukan di lautan Indonesia Timur. Ini paling banyak di itu ya, Indonesia Timur, Papua, di Maluku ya. Nah, jumlahnya semakin berkurang ya, sehingga perlindungan terhadap ikan ini dibutuhkan agar tidak punah. Nah, karena kenapa kok di sana? Karena tipe airnya, lautnya itu jernih ya teman-teman ya, seperti di Raja Ampat, ya, itu kan masih jernih banget ya, daripada di Jawa ya. Nah, itu adalah ikan pari hiu. Nah, ini ikan gergaji. Ya, ini punyanya Mas Bumi ya. Ikan gergaji itu dibilang itu ikan yang gini itu bisa motong itu mangsanya jadi terbelah jadi 2. Ya. Beneran. Ini juga semakin sedikit ya. Karena apa? Karena hewan ini banyak diburu ya untuk dimakan. Nah, nanti kalau misalnya karena enak ya. Nanti misalnya dimakan terus ya, nanti lama-lama akan punah. Maka daripada itu harus diperlukan budidaya. Ini adanya juga di Laut Indonesia Timur. Bagaimana Mas Bumi? Di zaman Kretaseus banyak tuh. Itu zamannya Mas Bumi berarti itu? Enggak ya. Maaf. Ini ya, sekarang ke keberadaan burung cendrawasih. Adanya di mana teman-teman burung cendrawasih? Paling banyak di mana? Papua. Di Papua. Nah, ya, karena burung ini merupakan burung khas Papua. Ini kenapa kok burung ini punah ya, hampir mau punah karena keindahannya. Ini diburu ya, bulunya bagus ya, ini dipelihara lah. Nanti kalau
dipelihara semua, tidak ada yang di habitatnya, ya nanti takutnya juga punah. Ini hampir punah, teman-teman. Nah, ini khas Papua ya. Ya, Us. Nah, ini burung jalak Bali. Ini juga bagus ya. Ini diburu oleh orang-orang karena untuk koleksi, teman-teman ya. Ya, ini banyaknya di Pulau Bali, teman-teman. Burung jalak Bali. Nah, kalau ini Usagi suka ini. Burung ini. Burung kakak tua ya, jambul kuning ya. Ini mahal. Ini mahal banget ini. Terus ini bisa ngomong loh, Us. Nah, iya. Burung ini banyak diperdagangkan di Pulau Jawa, Bali, bahkan sampai Singapura. Ya, karena apa? Jumlah burung ini semakin berkurang, teman-teman. Karena terancam punah. Burung ini memang memiliki warna jambul yang khas sehingga banyak yang memburunya. Suaranya bagus ya, jambulnya ini loh seperti jambul katulistiwa ya, bagus ya. Iya. Nah, terus, nah ini yang terakhir yaitu adalah burung maleo. Ini tidak itu loh, tidak ayam loh teman-teman ya. Ini burung maleo. Maleo dari mana? Dari Sulawesi. Ini banyaknya di Sulawesi ya. Burung ini juga terancam punah karena kerusakan hutan atau alamnya ya. Habitatnya ini juga kebanyakan di mana? Itu burung maleo itu nggak bisa terbang, Us. Bisa terbang, tapi sukanya dia melata di tanah ya, jalan. Tapi bisa terbang, burung maleo. Itu adalah yang berkaitan dengan hewan. Nah, sekarang kita ke tumbuhan. Kalau tumbuhan yang terancam punah itu hanya 4 ya yang saya rangkum ya. Itu ada Rafflesia arnoldi, ada kantong semar, ada cendana, dan ada meranti. Nah, ini teman-teman bunga Rafflesia arnoldi ya, atau bunga bangkai. Kenapa kok ini langka? Ya karena satu baunya ya. Kalau misalnya orang mau membudidaya di rumahnya nanti di rumahnya tidak ada tamunya, ya toh? Misalnya gitu ya. Karena baunya yang menyengat. Yang kedua, ini masa itu teman-teman, masa hidupnya, masa tumbuhnya itu cuma sedikit atau singkat. Ya, jadi masalah utamanya adalah seperti itu untuk melestarikannya. Nah, jadi ya harus ada solusi. Misalnya di mana di Taman Nasional atau di hutan lindung ya, ada dikasih budidaya tersebut bunga Rafflesia. Nanti kalau tidak pasti akan punah ya teman-teman ya. Yang kedua adalah ini kantong semar teman-teman. Apa gitu ya? Pernah lihat? Ya. Ini apa coba? Ini kantong semar loh teman-teman. Kantong semar itu apa? Tumbuhan yang sulit untuk ditemukan. Tumbuhan ini hanya berada di daerah yang kurang nitrogen. Ya, tidak oksigen loh ya, nitrogen. Nitrogen siapa yang kalau bannya itu ban sepeda motor atau mobilnya itu ya, pakai nitrogen ya toh. Nah, nitrogen ya. Dalam kantong semar kan sekarang kan kecil Us. Tapi aku pernah di mana gitu Us. Kantong semar manusia loh. Itu kantong semar buatan itu. Ya, adanya di mana Mas kantong semar ini? Yaitu yang paling banyak di hutan Tangkupan Perahu di Jawa Barat ya, di Bandung sana ya, dekat Bandung ya. Nah, nanti Mas Bumi misalnya pengen ya, silakan ke sana nanti ambil, nanti berjumlah ambil berapa ya? 28 lah, nanti dikasihkan teman-temannya satu-satu ya. Gitu ya Mas Bumi ya. Mau keluar Us. Oh iya, gak apa. Ini ya kantong semar ya. Ini gunanya apa toh? Kantong semar ini unik loh teman-teman. Makannya itu serangga ya. Serangga itu nanti di dalamnya itu ya, di dalamnya ada nektarnya itu ya. Supaya kepleset itu ada itu semacam pelicinnya. Nanti biar terperangkap ya. Wah, Mas Bumi pinter ya. Dia sudah meneliti di Tangkupan Perahu dia. Nah, ini apa teman-teman? Ini adalah cendana. Ya.
keunggulan cendana ini adalah apa? Bisa digunakan untuk rempah-rempah seperti cengkeh ya. Terus baunya harum. Nah, maka daripada itu teman-teman, ini adalah tumbuhan yang mahal. Kalau tumbuhan-tumbuhan yang mahal seperti ini biasanya dicari oleh orang banyak. Nanti kalau misalnya yang cari orang banyak itu mencarinya, kalau tidak ada budidaya pasti nanti akan hilang atau akan punah ya. Cara Habis ya. budidayanya gimana, Us? Ya, gampang saja ya, cari terus itu kan tanaman, Mas. Ditanam ya. Kira ada Tapi cara kan khusus. Dijaga aja, Bu. Nanti Rani dokter. Ya. Nah, dijaga toh, nanti dikasih kerangkeng gitu loh ya. Dikasih seperti besi. Nanti biar nggak ada yang itu ngambil ya, Mas Bumi. Penjaganya adalah Mas Bumi nanti. Juru kuncinya ya, Mas Bumi. Enggak. Yang terakhir adalah meranti. Nah, meranti ini adalah pohon ya. Pohon meranti ini adalah pohon yang tinggi, besar ya. Kenapa, Us? Kok tidak seperti jati yang tidak punah? Kok meranti ini kan hampir sama dengan mahoni, hampir sama dengan jati, tapi kok langka? Iya. Karena apa, teman-teman? Karena tumbuhan ini lama banget untuk berkembangnya. Maksudnya untuk tinggi ini butuh beberapa tahun, puluhan tahun ya. Nah, supaya apa? Bisa digunakan. Kalau sudah seperti ini bisa digunakan untuk keperluan itu ya, mebel gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kecil itu belum bisa lah. Ini karena tumbuhnya lama, orang yang membutuhkan itu banyak, nah, jadi kan apa ya? Itu punah, bisa punah. Kalau jati kan di mana-mana pun ada ya. Kalau ini kan misalnya di hutan saja bisa. Kalau jati di pekarangan, kok di pekarangan toh di mana ini? Di kebun itu bisa ya. Kalau misalnya yang meranti ini nggak bisa, ini harus di hutan. Nah, maka daripada itu yang membutuhkan banyak, terus pertumbuhannya lambat, jadinya bisa punah. Nah, itu ya teman-teman ya. Tadi ada beberapa hewan dan tumbuhan ya yang hampir punah. Nah, sekarang bagaimana teman-teman? Mengapa pelestarian hewan dan tumbuhan itu penting? Ya, karena ini keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri karena dapat memberikan manfaat yang sangat banyak. Seperti meranti tadi, seperti apa namanya tadi ada harimau tadi. Itu semuanya bernilai ekonomis tinggi ya, dimanfaatkan oleh manusia. Nah, gitu ya teman-teman ya. Banyak obat-obatan diperoleh dari hewan dan tumbuhan tadi. Setiap hewan dan tumbuhan memiliki peran masing-masing dalam ekosistem kehidupan. Nah, jadi teman-teman, kita itu sebagai manusia ya harus apa? Melestarikan supaya tidak punah. Kalau punah, nanti kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa memanfaatkan lagi, ya toh? Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah di dalam melestarikan hewan dan tumbuhan itu ada beberapa cara, teman-teman. Yaitu dengan cara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Ya. Kalau pelestarian in situ, in itu dalam, ya. Kalau pelestarian ex itu adalah luar. Maksudnya bagaimana? Ya, kita ulas bersama. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Maksudnya pelestariannya itu adalah di habitat aslinya. Seperti itu dari dulunya, ya dari awalnya. Itu namanya in situ, di habitat aslinya. Contohnya adalah ya yaitu di hutan lindung, di Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Hutan lindung teman-teman ini digunakan untuk pelestarian yang berkonsentrasi di tumbuhannya. Hutan lindung ya. Kalau Suaka Marga Satwa ini adalah konsentrasinya adalah satwa. Satwa itu adalah hewan. Nah, maksudnya gini, kalau hutan lindung tadi meranti.
Nah, ada apa namanya pohon meranti, pohon pinus, pohon apa namanya jati, mahoni itu jadikan satu di situ ya untuk hutan lindung itu dilindungi ya. Karena apa? Kalau hutan tidak dilindungi, tidak hutan lindung pasti nanti dipotong oleh manusia ya, dicuri manusia, diambil manusia. Tapi kalau hutan lindung itu sudah di apa namanya di haknya pemerintah. Itu ada CCTV-nya ya. Kalau misalnya teman-teman lihat TV itu loh, petualang, jejak petualang itu kan biasanya ada ya hutan lindung itu. Kalau Suaka Marga Satwa itu ya, itu khusus untuk satwa, yaitu untuk apa namanya misalnya penangkaran buaya, penangkaran tadi apa namanya itu badak bertulang satu. Kalau taman nasional ini biasanya untuk seperti kebun raya Bogor itu loh ya, itu antara perpaduan ya antara hutan lindung dan Suaka Marga Satwa. Di situ ada hutannya dan ada juga itu pesatwanya atau hewannya. Nah itu ya, ada 3 ya pelestarian in situ ya, yaitu hutan lindung, Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Kalau ex situ bagaimana, Us? Nah, kalau tadi in situ sudah dijelaskan yaitu adalah di habitat aslinya, tetapi kalau sebaliknya pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya, dibuat tetapi menyerupai habitat aslinya. Nah, gitu ya. Hal ini dilakukan jika hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggal aslinya yang disebabkan kerusakan. Misalnya kebakaran hutan ya, terus ada orang hutan itu pada ke kampung-kampung apa namanya ke kampung-kampung warga ya. Nah itu kan meresahkan, itu ditangkap teman-teman, tapi tidak langsung dikembalikan ke hutan karena hutannya sudah rusak. Kita apa? Masukkan kemana? Ke kebun binatang, ke taman safari. Nah itu namanya ex situ. Terus juga dikarenakan ada upaya rehabilitasi, misalnya ada longsor, ada harimau yang terluka. Nah, itu diobati dulu teman-teman di kebun binatang atau taman safari. Ya, setelah nanti pulih baru dilepas ke taman nasional atau ke hutan lindung ya, seperti itu ya, atau ke Suaka Marga Satwa. Atau langsung ke hutan yang sebenarnya. Itu ya teman-teman ya. Terus ada penangkaran. Penangkaran itu adalah budidaya, perkembangbiakan. Nah, ya, biasanya kan hewan-hewan yang langka. Ini ya, contohnya di sini ada kebun botani, ya, kebun-kebun ya, ada taman safari, ya, ada kebun binatang, ada penangkaran. Nah, ini ya. Itu dinamakan contoh-contoh pelestarian ex situ. Tahu ya, teman-teman ya. Siapa yang pernah ke taman safari, teman-teman? Aku. Di mana? Teman safarinya di mana, Mbak? Aku, Us. Di Surabaya ya? Lupa, Us. Terakhir Mas. Di Jakarta. 4 tahun. Aku di Bogor, Us. Aku di Bogor. Di Bogor. Di Bogor ada. Di Surabaya ada ya. Di Malang ada nggak? Oh, Malang ya. Nah, aku pernah ke situ. Ya. Terus kebun binatang pasti udah pernah ya. Di Oh, Jurut. Terus di mana? Yang di Jogja itu mana teman-teman? Kebun binatang apa? Gembero? Loko. Lah. Siapa yang sudah pernah ke penangkaran? Penangkaran penyu misalnya. Sudah pernah belum? Aku pernah sekali. Nggak ngerti no penangkaran itu apa. Oh ya. Usagi pernah lihat di TV. Nah, ya penangkaran penyu. Apa ya? Aku pernah asli Us pegang penyu. Ya benar ya. Itu nanti kan ditangkar dulu, setelah itu dilepas ke laut, ya toh? Ke laut yang lepas itu. Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah selesai. IPA-nya ada pertanyaan sebelum ke kuisnya? Apa itu sih? No. Tadi ada apa semua teman-teman? Kok malah tak matikan? Ya. Tadi apa semua? Ada hewan-hewan yang dilindungi. Seperti apa teman-teman? Ayo kita, siapa yang masih ingat? Orangutan. Anoa, Cendrawasih,
Ya, Harimau. harimau. Terus kalau tumbuhannya? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Bunga Ya, bangkai. bunga bangkai. Cendana. Coba saya tanya dulu, saya tanya, kenapa kok hewan-hewan itu kok bisa punah, bisa hampir punah itu dikarenakan apa? Perburuan. Oleh manusia. Diburu. Nah, karena oleh manusia, karena olah manusia. Kerusakan alam. Ya. Hancur. Kehilangan habitatnya. Senangannya itu memburu. Nah, itu kenapa? Biar dapat uang. Nah, biar dapat uang. Satu, biar Kesenangan sendiri. dapat kepuasan tersendiri. Karena apa tadi? Burung cendrawasih diburu, terus diambil ya, dipelihara sendiri. Ya, gitu ya teman-teman ya. Buat pajangan. Kalau sudah seperti itu teman-teman, kita sebagai makhluk manusia ya, manusia yaitu adalah makhluk yang paling lengkap daripada hewan dan tumbuhan. Kita harus apa? Harus melestarikan tumbuhan dan hewan. Itu ada dua cara teman-teman. Tadi apa? Dua caranya tadi. Pelestarian apa? In situ dan ex situ. In situ dan ex situ. Kalau in situ itu apa pengertiannya? Pelestarian di habitat aslinya. Nah, pelestarian yang ada di habitat aslinya. Kalau ex situ? Di luar tempat tinggal aslinya. Nah, di luar tempat aslinya yaitu buatannya. Betul. Kalau yang in situ ada 3 tadi apa contohnya? In situ. Hutan lindung. Hutan lindung. Satuan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa. Taman Nasional. Taman Nasional. Kalau yang ex itu ada 4 apa saja? Kebun botani. Taman safari. Penangkaran. Penangkaran. Hebat. Kalau sudah mudeng berarti kita langsung ke kuisnya. Silakan dipersiapkan bukunya ya, buku tugas tematiknya ya. Silakan ditulis. Silakan Fatnek di kuis. Mana nggak ada loh. Ayo. Yuk. Kuisnya tuh ini mukanya siapa? Pas tesnya pakai buku apa? Buku itu tugas tematik ya. Ya, siap-siap. Semuanya mikrofonnya dimatikan semua. Silahkan konsentrasi untuk menjawab kuisnya. Udah ya. Nomor 1 sudah siap? Dicatat Us. Enggak. Seperti biasa itu dijawab 1A, 2B, seperti itu ya. Sebentar. Ya. Ada lagi yang mau Bisa dilanjut? Bentar, Bos. Nah, Bos, nomor bisa, 1 bisa. tadi ya, Bos. Nomor 1 tadi ya, Bos. Oh, ini toh. Oke. Itu loh. Sudah ada di layar itu loh nomor 1. Apa ya? Ex situ, S situ, in situ, on situ. Siapa itu, Ci? Ini Us diganggu kakakku nih lo, Us. Mbak Mia, gimana kabarnya Mbak Mia? Baik, Us. Udah mau SMA ini ya, Mbak? Apa ya? Apa ya? Aku lupa. Sudah ini bisa dilanjut, teman-teman? Nomor 2 ya? Bisa. Ya. Bisa. Bisa. Sampai nomor berapa, Us? 15. Nomor 3.
Yang tidak termasuk ya, harus jeli. Yang tidak termasuk. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Ya. Bentar, Ya. bentar. Oke. Oh, sebentar. Ya. Udah? Udah. Dengan 5. sertakan mengalami kepunahan apabila jumlahnya Matiin ya. kurang. Us itu kepunahan ya, Us? Kepunahan itu. Maaf. Kepunajan. Udah? 6. Penggunaan bahan peledak sama tujuh, Lanjut. Us. Ya, 7. Ya. 8. Dek, tulisannya gimana ya? Aku dihalangi. Oh, ini nih. Ulangi lagi. Nomor 7. Ya, Mas Bumi? Bumi udah. Ya. Nah, nomor 8 ya. Karena pendirian 9. ya. Blenus. Burung apa tuh? Puyuh. Naruto. Apa ini? Tindakan yang berkepentingan dan pembunuhan dengan cara menangani. Malah ketahuan. 11. Lolos keperluan dan pembunuhan. Tadi 11 sudah belum? Belum. Udah. Oh, belum. Belum. Ya. Seperti Pak Sodik. Ya. Sampai nomor berapa tuh, Us? 15. Oh. Udah Nanti ya? dicocok. Dicocokin langsung nanti. Ya. 12. Bahwa ini tumbuhan yang
13. Empat belas. 15. Terakhir. Jangan berusaha. Ya. Belum, Kita cocokkan ya. belum. Iya. Iya. Panjang banget urusannya. Ketularan Mas Radit tak usah. Ya. Ya, Dit. Udah ya, finish? Nah, ya kita cocokkan teman-teman dari nomor 1. Oke. Nomor 1 apa teman-teman? X itu di luar ya. Nomor 2 apa? D. Ya. C. D. Nomor C. Nomor 2 apa? C punah loh ya. Nah, Usaha mengecoh sepertinya ya. salah, Neng. Sudah lapar kayaknya ya. Nomor 3 apa 3? Jam waktu makan siang ini, Us. B, betul. Beli cilok. Bebek. Beli cilok ya. Beli cilok. 4 dada. Us, nomor 3 tadi apa, Us? 3B, bebek. 4-nya dada, habitat asli. Nomor 5-nya A, ya sedikit ya. 5A. Nomor 6-nya adalah apa 6? Cecak. C. Cecak. Nomor 7. D. Dada dimanfaatkan secara berlebihan. 7 dada. 8. C. Cecak. Bangunan villa di pegunungan. Nomor 9. Burung cendrawasih yang A. Ya, 9A. 10. Apa? Penanaman kembali D. Reboisasi. Dada 10D. 11 karena apa? Yaitu adalah A. Sumber bahan makanan. Ya. 12 D. Cendana. Yes. 13 bebek. Pembakaran hutan untuk pertanian. Bebek. B. Nomor 14 C. Melindungi hewan ya. 15 terakhir apa teman-teman? Kawasan swaka alam yaitu adalah suaka marga satwa. Karena ini satwa, jenis satwa. 13 B, bebek. 14 C, 15-nya D. Ya. Sudah semuanya? Saya bacakan ya, perhatikan. Kalau betul semua 100 ya. Kalau salah 1 97. Kalau salah 2 93 ya. Salah 4 90. Ya. Salah Us, salah. ya. Salah 3 berapa, Us?
Salah 3 90, maaf. Salah 3 itu 90, salah 4 itu 87, salah 5 itu 83, salah 6 itu 80. Ayo, coba. Seperti biasa ya, ditulis di 90. komentar. Salah 3 Us. Ya. Salah 3 90. Sendirian. Salah. Salah Salah berapa? Us. Salah berapa? Salah 0. Salah 0 ya 100 no. Nggak usah gitu, Akbar. Ditulis ya di komentar ya. Silakan nanti tak rekap. Nanti direkap Usagi. Akbar mengkode-kode. Akbar kode-kode mau apa ya? Makan siang, kodenya makan siang gitu ya. Yang cepat mau makan siang. Ayo belum. Cilok dulu loh, cilok dulu. Loh, nah ini Gembul mau ke kandang loh ini dari tadi dari Walah. 1 jam harus tidur. Toh. Us, ciloknya kasih kecap apa kasih sambel, Us? Kasih sambal kacang ya, enak ya. Boleh keluar guys. Bentar, belum ditutup. Ya, sudah ya, silakan ditulis. Mas Arya 100 hebat, Aji Ada PR, 87 ya, 7. Oh ya, nanti ada PR. Kok lupa Usagi. Nanti di LKS ya. Di LKS nanti bahasa Indonesia nanti aja yang nulis Usagi. Tak tulis di grup WhatsApp ya. Grup kelas ya. Setelah ini ya. Oke. Ya, siap. Sudah ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oh, aku belum mandi cukup. Terus dikumpulinnya Ya. hari apa? Ya hari nanti no, hari sekarang jam 9 biasa ya. Setelah ini langsung tak tulis ya. Oke. Aku aja, Us. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga hari ini bermanfaat. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan jangan lupa membaca buku terus, belajar terus ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, kalau ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Us. Dadah. Yuk. Dadah, mau beli cilok dulu ya. Let's go. Ya.